Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat, Bu. Alhamdulillah sehat. Ya, sebelum mulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum itu, Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Ade Dian, Hadir, Bu. Andre Agassi, Kuliah. Hadir, Bu. Paras Junior, Hadir Bu. Legi Gustiawan, Hadir, Bu. Muhammad Taufan Hidayatullah Norman, Siti Nurbaiti. Hadir, Bu. Berarti hadir semua ya hari ini. Baiklah. Apakah PPT-nya sudah terlihat? Sudah Bu. Lihat, Bu. Ya, pada hari ini kita akan membahas mengenai hukum Hooke, rangkaian pegas, seri, dan paralel. Tujuan dari pembelajaran ini, melalui penayangan video pembelajaran, peserta didik dapat menjelaskan fenomena terkait rangkaian pegas, seri, dan paralel dengan tepat. Yang kedua, melakukan pembelajaran. Melalui pembelajaran, peserta didik dapat memahami tentang rangkaian pegas, seri, dan paralel dengan tepat. Yang ketiga, melalui virtual lab, peserta didik dapat menyajikan dan mempresentasikan hasil percobaan rangkaian pegas, seri, dan paralel dengan benar. Nah, selanjutnya Ibu akan menampilkan video tentang fenomena mengenai rangkaian ini. Silakan kalian simak. Adalah kalau kalian punya tempat tidur seperti ini atau disebut dengan spring bed atau tempat tidur kasur ya yang memiliki pegas di dalamnya. Jadi kalau kita buka ya kasur tersebut, maka di dalamnya akan kita temukan banyak sekali per dalam, di mana berguna untuk menahan beban ya orang yang tidur di atasnya sehingga dia lebih elastis, sehingga lebih empuk ya kasurnya. Selanjutnya untuk video yang kedua. Sistem suspensi dirancang untuk menahan getaran akibat benturan roda dengan kondisi jalan. Selain itu, sistem suspensi diharapkan mampu untuk membuat lembut saat sepeda motor menikung sehingga mudah dikendalikan. Dari video yang telah Ibu tanyakan tadi, apakah tahu kesimpulan dari video tersebut? Mungkin kepada Siti Nurbaiti, apakah bisa menjelaskan? Dari video yang telah ditampilkan sebelumnya, penerapan dari rangkaian pegas ini ialah spring bed dan shock breaker pada motor. Ya, jadi benar ya, dari video tersebut terdapat dua fenomena. Yang pertama ada suspensi motor, dipasang untuk meredam kejutan ketika melaju di jalan yang berlobang, dan pada per di spring bed dipasang secara seri agar bersifat lebih elastis. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan tugas dalam bentuk LKPD. Linknya dapat dilihat pada PPT ini. Mungkin dapat di-download kepada anak-anak sekalian. Baik, Bu. Nah, mungkin untuk pembagian kelompoknya, Ibu tunjuk saja mungkin ya. Untuk kelompok 1,
ada Taupan, Legi, dan Ade. Dan kelompok 2 ada Siti, Andre, dan Paras. Mungkin dapat didiskusikan melalui LKPD tersebut dan akan melakukan percobaan terkait rangkaian pegas, seri, dan paralel. Dan untuk identifikasi masalah pada percobaan kali ini, kita akan menyelidiki hubungan antara gaya tarik pegas dengan pertambahan panjang pegas pada rangkaian pegas seri dan paralel. Mungkin untuk virtual lab-nya sendiri ada di LKPD yang telah Ibu beri. Di sini Ibu akan membimbing virtual lab yang kita gunakan, yaitu Rumah Belajar dari Kemendikbud.go.id. Nah, untuk yang pertama rangkaian seri kita gunakan gravitasi, yaitu 10 meter per second kuadrat. Di sini kita menggunakan tetapan pegas, yaitu 300 Newton per meter. Nah, di sini kita akan mengubah jumlah pegasnya, misalnya dari 2 menjadi 3, menjadi 4, dan menjadi 5. Dan untuk massa atau gaya yang dikenakan yaitu sama, misalnya boleh dipilih 10 km ataupun 15 ataupun sesuai variasi yang diinginkan. Sini kita ubah, berarti untuk 3 buah pegas didapatlah delta X-nya yaitu 4,5 meter. Dan selanjutnya untuk 4 pegas dan untuk 5 buah pegas. Silakan variasikan sesuai dengan variasi yang diinginkan dan silakan catat pada tabel hasil pengamatan yang telah disediakan. Selanjutnya untuk rangkaian pegas paralel, di sini kita pilih opsi pegas paralel. Di sini kita mengubah jumlah pegas dan juga beban atau gaya yang digantungkan pada pegas tersebut. Nah, misalnya pada jumlah pegas 2 kita menggunakan beban yaitu 20 kg, sehingga gaya yang dihasilkan yaitu 20 Newton. Dan untuk pegas jumlah pegas 3, berarti di sini jumlah pegasnya ada 3 dan gaya atau massa yang kita gunakan juga bertambah, misalnya kita masukkan angka 30. Begitu juga sebaliknya untuk pegas 4 dan juga pegas 5. Silakan kalian variasikan dan catat hasilnya pada tabel hasil pengamatan. Silakan melakukan percobaan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Nah, Ibu beri waktu 3 menit untuk melakukan percobaan. Aku izin bertanya boleh? Iya, boleh. Masih bingung mengenai LKPD-nya. Kan Topan kelompok 1 itu tentang pegas seri. Itu masih bingung tentang langkah-langkahnya. Untuk yang ada itu jumlah pegas 2 itu masanya 15 kg dan pegas 3 masa 15 kg. Pegas 4 itu pegas 5. Nah, pegas 2, 3, 4, 5 itu yang mana ya, Bu? Mungkin boleh Ibu share screen filmnya ya. Nah, untuk tampilan dari rangkaian pegas seri untuk kolom 2. Nah, untuk jumlah pegasnya yang bisa diganti-ganti yang ini. Ini jumlah pegas 2, jumlah pegas 3, dan juga jumlah pegas 4 dan 5. Untuk pegas 5 berarti pegas yang digunakan sebanyak 5 buah. Dan untuk langkah selanjutnya bisa diikuti dari LKPD. Ada lagi pertanyaan yang lain?
izin bertanya, Bu. Ya, silakan Siti Nurbaiti. Di sini kami kelompok 2 masih bingung untuk rangkaian pegas paralel itu apa ya Bu yang diubah-ubah, terus gayanya berapa Bu? Ya, jadi untuk pegas paralel, sini kita ubah ke paralel. Nah, untuk paralel sendiri kita menggunakan massa yang berubah-ubah. Berarti di sini boleh kita variasikan, misalnya kita ubah menjadi 20 kg ataupun 30 kg sesuai dengan variasi masing-masing, sehingga gaya yang dihasilkan juga sesuai dengan massa yang diberikan kepada pegas tersebut. Baik, Bu. Ya. Apakah sudah selesai melakukan virtual lab-nya? Sudah, Bu. Kelompok 1 sudah. Kita sudah, Bu. mungkin setiap masing-masing dari kelompok tersebut bisa menjelaskan bagaimana cara kerja dari virtual lab yang telah kalian lakukan. Mungkin Ibu tunjuk saja untuk kelompok 1 kepada Taufan untuk bisa share screen. Oke, Bu. Baik, teman-teman, apakah sudah dapat melihat share screen dari kelompok 1? Sudah. Dapat. Sudah. Baik, di sini kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan mengenai pertemuan laboratori mengenai tugas seri ya. Kami tugas seri kelompok 1. Yang pertama itu kami menggunakan jumlah tugasnya 2. Kemudian untuk ketetapan tugasnya atau konstanta tugasnya itu masing-masing 300 Nm. Kemudian kebukannya kami tetapkan konstanta 15 kg. Nah, didapatkanlah hasil panjangnya yaitu 3 meter dengan gaya yang dihasilkan yaitu 150 ton. Kemudian juga kami ganti juga jumlah tugasnya untuk yang jumlah tugas juga kami samakan juga konstanta tugas dan juga maksanya. Didapatkanlah panjang tugas pertama menjadi 4,5 meter. Dan juga untuk jumlah tugas 4. Jumlah tugas 4 ini kami gunakan ketetapan tugas yang sama yaitu 300 Nm dengan beban dengan massa beban yang sama 15 kg didapatkan daya sebesar 150 Newton dengan perkaman panjang menjadi 6 meter. Dan terakhir itu jumlah pegas 5. Di sini dapatlah 5 pegas dengan massa 15 kg. Ketetapan pegas juga 300 Nm sehingga didapatkanlah panjang tugas menjadi 7,5 meter dengan gaya yang dihasilkan adalah 150 ton. Nah, mungkin untuk lainnya akan dijelaskan oleh teman kelompok saya. Mungkin untuk hasil percobaan langsung saja ke teman sekelompok lainnya. Silahkan kepada teman sekelompok saya untuk share screen hasil pengamatan. Maaf Bu, untuk share screen masih disable Bu. Mungkin Topan bisa ke lagi. Iya. Nah, hostnya sudah ke Ibu. Baiklah, apakah sudah terlihat? Sudah. Menjelaskan. Baiklah, ini hasil dari pengamatan kami tadi dari virtual laboratorium tentang rangkaian pegas seri tadi. Ketika jumlah pegas yang dihubungkan adalah 2 dengan gaya tetap yaitu 150 Newton.
pertambahan panjangnya adalah 3 meter. Di percobaan kedua yaitu dengan pegas 3, gaya yang tetap adalah 150 Newton, pertambahan panjangnya 4,5 meter. Untuk percobaan ketiga yang dengan menggunakan 4 pegas, gaya tetap 150 Newton, pertambahan panjangnya yaitu 6 meter. Dan percobaan yang terakhir yaitu dengan menggunakan 5 pegas dengan gaya 150 Newton, pertambahan panjangnya yaitu 7,5 meter. Nah, untuk tetapan konstanta pegas pada percobaan kali ini yaitu 300 Newton per meter. Untuk analisis data dapat dilihat kita menggunakan rumus rangkaian seri pada pegas. Dapat dilihat kita masukkan datanya untuk 2 pegas yaitu 1 per KS sama dengan 1 per K1 tambah 1 per K2. Masukkan variabel-variabelnya, terus kita cari, maka didapatkan KS sama dengan 150 Newton. Berikutnya untuk 3 pegas juga begitu, didapatkan KS sama dengan 100 Newton. Untuk 4 pegas didapatkan KS-nya 75 Newton meter per meter, dan untuk 5 pegas didapatkan 60 Newton per meter. Selanjutnya hubungan gaya yang dikenakan terhadap pertambahan panjang pegas. Oleh karena gaya yang dihasilkan oleh setiap pegas tadi adalah sama, jadi F1 sama dengan F2 sama dengan F3 sama dengan F4 sama dengan 150 Newton. Untuk pertambahan panjang delta X atau panjang keseluruhannya kita tambahkan delta X1 tambah X2 tambah X3 tambah delta X4 sama dengan 21 meter. Secara sistematis 1 per KS sama dengan 1 per K1 tambah 1 per K2 sampai 1 per KN tergantung berapa pegas yang kita gunakan. Mungkin untuk yang rangkaian pegas paralel, silakan kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan virtual beserta hasil percobaannya. Baiklah, kami dari kelompok 2 ingin menampilkan virtual lab yang kami gunakan. Di sini kami mendapatkan data. Yang pertama yaitu kami ubah terlebih dahulu gaya gravitasinya yaitu menjadi 10 meter per second kuadrat. Kemudian di sini kami menggunakan tetapan pegas yang sama yaitu 200 Newton per meter. Mengubah-ubah massa, yang pertama itu 20 kg. Didapatlah gaya yaitu 200 Newton dan pertambahan panjang 1,5 meter. Kemudian untuk jumlah pegasnya 3 dengan massa 30 kg, didapatlah gaya 300 Newton dengan pertambahan panjang yang sama, yaitu 1,5 meter. Kemudian untuk jumlah pegas 4 dengan tetapan pegas 200 Newton per meter dengan massa 40 kg. Di sini kami mendapatkan data yaitu gayanya 400 Newton dengan panjang pertambahan panjangnya itu sama yaitu 1,5 meter. Kemudian untuk jumlah pegasnya 5 dengan tetapan pegas yang sama yaitu 200 Newton per meter. Kemudian massa yang kami gunakan itu 50 kg.
didapatlah gaya 500 Newton dengan pertambahan panjangnya sama, yaitu 1,5 meter. Nah, dari data yang telah kami dapatkan tadi, kami akan masukkan ke dalam tabel hasil pengamatan. Untuk tabel hasil pengamatan akan dijelaskan oleh rekan kelompok saya. Mungkin untuk hasil pengamatan dilanjutkan kepada kelompok 2. Ya baik, saya akan melanjutkan dari teman saya terkait data yang telah kami peroleh dari praktikum tadi. Pertama, jumlah pegas yang kami gunakan ada 2, 3, 4, dan 5 dengan gaya yang diperoleh yaitu 200, 300, 400, dan 500, dan dengan pertambahan banyak pegas yang tetap tidak kami ubah-ubah, dan juga konstanta pegasnya yaitu K1 sama dengan K2, sama dengan K3, sama dengan K4, dan juga sama dengan K5 itu 200 Newton per meter. Lanjut. Nah, ini merupakan analisis data kami. Yang pertama untuk 2 pegas kami peroleh 400 Newton per meter, lalu untuk 3 pegas diperoleh 600 Newton per meter, untuk 4 pegas kita peroleh 800 Newton per meter, lalu untuk 5 pegas kita peroleh 1000 Newton per meter. Nah, adapun hubungan gaya yang dikenakan terhadap pertambahan banyak pegas, F sama dengan F1 ditambah dengan F2 ditambah F3 dan juga ditambah F4 itu diperoleh 1400 Newton, dengan pertambahan X atau pertambahan banyak pegasnya itu sama dengan pertambahan banyak pegas ke 1 terus sama dengan, karena kan ini paralel, jadi sama dengan sama semuanya untuk pertambahan panjang pegas kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Nah, itu diperoleh sama dengan 1,5 meter. Nah, secara matematis, kita peroleh bahwa KP sama dengan K1, sama dengan K2, sama dengan K3, sama dengan K4, sama dengan 200 Newton per meter. Ya, baiklah. Terima kasih kepada kelompok yang telah mempresentasikan. Sini Ibu akan mengulas materi tentang rangkaian pegas ini terkait dengan virtual yang telah kalian lakukan. Nah, jadi benar dari virtual yang telah dilakukan oleh kelompok 1 bahwa pada rangkaian pegas seri ini F atau gayanya sama, ya, berarti untuk F1 sama dengan F2 sampai dengan F selanjutnya. Sedangkan untuk pertambahan panjang pegas sendiri pada rangkaian pegas seri ini atau delta X merupakan penjumlahan dari delta X1 ditambah delta X2 dan selanjutnya. Sehingga secara matematis dapat kita cari untuk konstanta pegasnya menggunakan 1 per Ks sama dengan 1 per K1 ditambah 1 per K2 ditambah dengan 1 per Kn. Jadi untuk hasil data yang telah dilakukan oleh kelompok 1 itu benar. Lalu untuk rangkaian pegas paralel ini sendiri kebalikan dari rangkaian pegas seri. Nah, pada rangkaian pegas paralel, F atau gaya yang dikenakan merupakan penjumlahan dari gaya 1 ditambah gaya 2. Dan untuk pertambahan panjang pegasnya sendiri, yaitu sama, delta X1 sama dengan delta X2 sama dengan delta X. Sehingga untuk mencari konstanta pegas pada rangkaian paralel ini, Kp sama dengan K1 ditambah K2 ditambah seterusnya. Bisa kita beri aplaus untuk kelompok yang telah mempresentasikan.
Nah, jadi ini untuk gambar rangkaian pegas seri dan paralel. Baik, untuk kesimpulan ada yang mau menyimpulkan? Silakan. Ya. Pada saat rangkaian susunan seri ini diberikan gaya, semua pegas merasakan gaya yang sama dengan pertambahan panjang pegasnya semakin besar, sehingga hubungan gaya tersebut bertambah. Panjang pegas akan membentuk garis horizontal karena gaya yang dikenakan adalah sama. Mungkin itu saja, Bu, kesimpulan dari kelompok kami. Untuk yang paralel ada yang mau menyimpulkan? Ya. Untuk kesimpulannya, pada saat rangkaian susunan paralel ini, pemanjangan pegas atau pertambahan panjang pegas adalah sama, dengan gaya yang dikenakan semakin besar dan konstanta yang dihasilkan juga akan semakin besar, sehingga hubungan gaya terhadap pertambahan panjang pegas akan membentuk garis vertikal karena pertambahan panjang pegas yang dihasilkan sama. Ya, jadi benar kesimpulan yang telah dijelaskan oleh teman-teman kalian. Jadi, kesimpulan pembelajaran pada hari ini, yang pertama, pegas yang disusun secara seri memiliki rangkaian yang memanjang dengan gaya pada pegas susunan terakhir. Pada saat rangkaian susunan seri ini diberi gaya, maka semua pegas merasakan gaya yang sama. Untuk kesimpulan yang kedua, rangkaian pegas yang disusun secara paralel disusun berjajar dengan sebuah gaya yang terhubung pada semua pegas. Pada saat rangkaian paralel pegas ini diberi gaya, maka pemanjangan pegas dari paralel ini sama, dan gaya yang diberikan dibagi sebanding dengan konstantanya. Untuk kesimpulan ketiga, hubungan gaya tarik pegas terhadap pertambahan panjang pegas pada rangkaian pegas seri akan membentuk garis yang horizontal. Sedangkan untuk hubungan gaya tarik pegas terhadap pertambahan panjang pegas pada pegas paralel akan membentuk garis yang vertikal. Selanjutnya, di sini Ibu akan memberikan tugas, terdapat 2 buah soal, silakan dicatat dan akan kita bahas pada minggu selanjutnya. Dan untuk materi selanjutnya kita akan membahas mengenai elastisitas pegas. Demikianlah pembelajaran pada hari ini. Kita tutup dengan berdoa. Berdoa mulai. berdoa selesai. Kita tutup pembelajaran pada hari ini. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.